Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang Tumbal Uang Santet, teror malam menegangkan. Rahmat, seorang santri yang rajin dan saleh, merasakan lapar yang sangat menyiksa perutnya. Uang bekalnya sudah habis sejak kemarin, dan malam itu, ia hanya bisa mengandalkan air putih untuk mengisi perut kosongnya. Saat berjalan di sekitar asrama, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan, ia melihat sesuatu berkilauan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Dengan penasaran, Rahmat mendekati objek itu dan menemukan selembar uang kertas yang masih utuh. Alhamdulillah, bisa buat makan malam, pikir Rahmat dengan perasaan lega. Ia segera menuju warung terdekat untuk membeli makanan. Namun, tanpa disadari, uang yang ia temukan adalah uang santet, uang yang telah diisi dengan ilmu hitam. Malam itu, setelah menikmati makan malam yang hangat dengan uang yang baru saja ia temukan, Rahmat merasa sangat lelah. Tubuhnya yang kehabisan energi beberapa hari terakhir akhirnya mendapatkan sedikit kelegaan. Dengan perut kenyang, ia tertidur pulas di kamar asramanya, tanpa memikirkan apa-apa lagi. Namun, sekitar tengah malam, ketenangan tidurnya terganggu oleh suara yang memanggil namanya, Rahmat. Rahmat. Suara itu terdengar berat dan serak, seolah datang dari kedalaman yang gelap. Getaran suara tersebut begitu aneh dan tidak wajar, membuat bulu kuduk Rahmat berdiri seketika. Matanya terbuka dengan cepat, dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika suara itu semakin jelas, terdengar ketukan keras di pintu kamar asramanya. Suara ketukan itu tidak biasa, terdengar seperti suara benda berat yang dihantamkan ke kayu dengan keras. Rahmat bangkit dengan perasaan cemas, detak jantungnya semakin cepat. Ia meraih senter kecil di dekat tempat tidurnya dan berjalan menuju pintu dengan langkah hati-hati. Saat membuka pintu, Rahmat terkejut dan terperangah. Di depan pintu, berdiri sesosok makhluk besar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Makhluk itu memiliki tubuh yang tertutupi bulu lebat, hitam pekat, dan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Tanduk panjang melengkung dari kepala makhluk itu, menambah kesan mengerikan pada penampilannya. Udara sekitar makhluk itu terasa lebih dingin, seolah-olah keberadaannya membawa hawa dingin dari dunia lain. Dengan suara dalam yang menggema dan menggetarkan, makhluk itu berbicara, "Kembalikan uang itu." Suaranya begitu mendalam dan mengandung kekuatan magis, membuat Rahmat merasa tercekik oleh ketakutan. Napasnya tertahan, dan ia mencoba menjelaskan dengan suara gemetar, "Tetapi uang itu sudah kupakai untuk membeli makanan." Wajah makhluk itu berubah semakin menyeramkan, matanya memancarkan amarah yang membara. Dengan gerakan cepat, makhluk itu meraih Rahmat dengan cengkeraman kuat. Rahmat merasakan cengkeraman dingin yang mematikan, seolah-olah tubuhnya terperangkap dalam es. Pandangannya menjadi kabur, dan kepalanya terasa berat. Sebelum Rahmat bisa menyadari apa yang terjadi, dunia di sekelilingnya memudar, dan kesadarannya hilang seketika, jatuh dalam kegelapan yang pekat.
Ketika Rahmat terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan megah yang tampak seperti istana. Dindingnya dihiasi dengan ornamen emas dan perak, lantainya berkilauan dengan marmer putih yang bersih. Di sekelilingnya, para punggawa dan selir cantik berdiri menyambutnya. Di ujung ruangan, duduk seorang ratu yang sangat cantik dengan senyum anggun menghiasi wajahnya. "Selamat datang, Rahmat," ucap ratu itu dengan suara lembut namun mengandung kekuatan. Ia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan makanan kepada Rahmat. Berbagai hidangan mewah dan menggugah selera segera disajikan di hadapannya. Rahmat duduk di meja panjang yang dipenuhi dengan berbagai hidangan mewah. Di sekelilingnya, para punggawa dan selir cantik berdiri dengan sikap hormat, sementara para pelayan wanita berdiri siap melayani. Makanan yang disajikan di hadapannya tampak sangat menggugah selera, dengan aroma yang menggoda perut lapar Rahmat. Namun, sebelum memulai makan, seperti kebiasaannya, Rahmat mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dengan suara lirih. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah drastis. Saat Rahmat mulai menyentuh makanannya, piring-piring di depannya bergetar, dan hidangan yang sebelumnya tampak lezat mulai berubah dengan cara yang mengerikan. Potongan daging yang tampak empuk mendadak dipenuhi belatung yang menggeliat, sayuran segar berubah warna menjadi kehitaman dan busuk, dan kuah yang harum menjadi cairan berbau busuk dan mengental. Aroma busuk yang tajam dan menusuk hidung segera memenuhi udara, membuat Rahmat tersentak mundur dengan wajah pucat. Seolah mengikuti perubahan makanan, ruangan megah di sekelilingnya pun mulai berubah. Dinding-dinding emas yang berkilauan mulai retak, perlahan memudar menjadi bayangan gelap yang mengancam. Ornamen-ornamen indah di sekelilingnya runtuh satu persatu, menghancurkan ilusi kemegahan istana. Cahaya yang tadinya hangat dan lembut berubah menjadi suram dan menakutkan. Namun, yang paling mengerikan adalah perubahan pada para penghuni istana itu sendiri. Para punggawa yang sebelumnya tampak gagah dan tampan kini berubah menjadi makhluk-makhluk aneh dengan bentuk tubuh yang tidak manusiawi. Wajah mereka memanjang dengan gigi-gigi tajam yang mencuat, kulit mereka berubah menjadi kasar dan berwarna kelabu, dan mata mereka menyorotkan cahaya merah yang penuh kebencian. Para selir yang sebelumnya anggun dan cantik ini berubah menjadi makhluk-makhluk aneh yang menyerupai hewan-hewan menakutkan. Beberapa di antaranya berubah menjadi ular dengan kepala manusia, sedangkan yang lain berubah menjadi burung-burung besar dengan paruh tajam dan mata kosong yang memandang dengan intens. Mereka bergerak dengan gerakan tidak wajar, mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Para pelayan wanita yang awalnya bersikap sopan dan penuh senyum kini berubah menjadi makhluk kecil yang menyeramkan, dengan tubuh berbulu dan wajah yang bengis. Mereka menggeram dengan suara tajam, memperlihatkan cakar-cakar kecil yang tajam dan berkilau. Wajah mereka menampilkan ekspresi kemarahan dan kebencian yang tak terlukiskan. Saat istana itu mulai runtuh, para makhluk tersebut menunjukkan kemarahan yang tak tertahankan. Mereka berteriak dan meraung, mengeluarkan suara-suara yang menyerupai jeritan dari neraka. Tangan-tangan mereka bergerak liar, mencakar-cakar udara seolah mencari sesuatu untuk dilampiaskan. Ruangan yang megah itu kini menjadi tempat penuh kengerian, dengan dinding-dinding yang runtuh dan makhluk-makhluk yang mengamuk di sekelilingnya. Rahmat merasa ketakutan yang luar biasa. Udara terasa semakin berat dan pengap, seolah-olah kehidupan di tempat itu sedang menguap bersama runtuhnya ilusi istana.
dan rasa mual yang mendalam akibat bau busuk yang menyengat, Rahmat merasa dunia di sekelilingnya berputar. Pandangannya semakin kabur, suara-suara mengerikan itu semakin jauh, hingga akhirnya kesadarannya menghilang, jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Rahmat terbangun dengan kepala berdenyut dan perut mual. Saat membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di tanah yang keras dan lembab. Ketika kesadarannya pulih, ia tersentak melihat bahwa ia berada di depan sebuah makam tua yang usang dan terabaikan. Batu nisan berlumut dengan tulisan yang nyaris tak terbaca berdiri sunyi di tengah hutan. Hanya cahaya rembulan yang redup menembus celah-celah pepohonan, menyoroti pemandangan menyeramkan di sekitarnya. Suasana hutan begitu sunyi dan mencekam. Tidak ada suara burung atau binatang malam yang biasanya menemani. Yang terdengar hanyalah desiran angin yang dingin, menggerakkan dedaunan kering yang bergesekan di atas tanah. Bayangan pepohonan menjulang tinggi, menambah kesan kegelapan yang mengerikan. Rahmat merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah hawa kematian menyelimuti tempat itu. Kegelapan malam seolah-olah menelan langkahnya, membungkusnya dalam ketidakpastian. Nafasnya terengah-engah, udara malam yang dingin menusuk paru-parunya. Ketakutan dan adrenalin yang mengalir dalam darahnya membuatnya terus berlari, tanpa berani menoleh ke belakang. Dalam kepanikan, Rahmat mulai mendengar suara yang aneh dan tidak wajar. Gemerisik dedaunan yang dihembus angin terasa seperti bisikan makhluk tak kasat mata, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Tiba-tiba, di tengah kepanikan dan larinya yang tak tentu arah, terdengar suara adzan dari kejauhan. Suara itu terdengar lemah, tetapi jelas. Bagi Rahmat, suara adzan itu seperti cahaya di tengah kegelapan, memberikan sedikit ketenangan di tengah rasa takut yang melanda. Ia mempercepat langkahnya, berusaha mendekati sumber suara. Meskipun suara adzan itu memberinya harapan, ia tidak berhenti berlari. Perasaan dikejar oleh kegelapan yang mencekam masih menghantuinya. Rahmat terus berlari hingga akhirnya ia tiba di tepi desa, tubuhnya basah oleh keringat dan napasnya terengah-engah. Ia berdiri di sana, menggigil dan penuh ketakutan, matanya melirik ke sekeliling untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah meninggalkan hutan yang menyeramkan itu. Suasana desa yang sunyi di malam hari terasa seperti tempat perlindungan yang aman, namun pengalaman mengerikan yang baru saja ia alami masih terukir jelas di benaknya. Rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti hatinya. Seolah-olah bayangan kegelapan hutan masih mengintai dari kejauhan. Malam itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Rahmat, menyadarkannya bahwa tidak semua yang tampak baik di permukaan adalah seperti yang terlihat. Di balik uang yang tampak biasa itu, tersimpan kutukan yang membawa Rahmat ke dalam mimpi buruk yang nyata. Terima kasih telah mendengarkan cerita Tumbal Uang Santet, Teror Malam Menegangkan, bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.